what the difference? Apa perbedaannya sih penjurian koisho di Jepang dan koisho di Indonesia? Tempat bersih, terus nggak ada air di lantai, terus handler itu nggak berkeliaran di dalam. Koisho itu harus punya standar. Iya, kita kalau mau ikut show, kita harus percaya juri lah. Harus rapi, itu yang paling berkesan. Jadi semua yang datang, yang naik panggung harus benar-benar rapi. Owner bisa datang ambil piala sendiri itu Ya. Itu penting gitu ya. Jadi pride ya. Pride. Oke. Sekarang tadi udah banyak saya tanyain. Mas Toro sekarang gantian ke kanan. Gua tanya dulu kok. Kwaseng itu judge ya. Judge, sejak kapan kok jadi judge? Pertama kali ngejudge koisho? Lupa ya. Di Indonesia atau Di Indonesia Di Indonesia ya. pertama. Sejak lahir jangan-jangan. Iya. Di Jepang masih nggak pertama kali ngejudge di Jepang? Jepang dari tahun berapa saya lupa. Biasa diundang ya. Diundang. Dari klub Jepang Shinkokai Club Shinkokai member ya. Ya diundang jadi judge. Ya cuman saya sih lebih suka show yang ikan besar-besar ya. Iya. Jadi kalau yang koisho kadang-kadang saya nggak mau, tolak saya. Sampai sekarang lah dalam sejarah Kwaseng udah berapa kali show di Jepang jadi judge? 3 kali ya. 3 kali. Semua di All Japan. Ya di All Japan. All Japan Koisho. Dan Kwaseng kebagian ikan-ikan besar jurinya. Oh enggak itu Random, ya? Apa ya lucky draw Lucky ya. draw random. Ya random ya. Ya, jadi ini dari Kwaseng nih udah pernah ngejudge di Jepang. Ya kan? Kwaseng juga pernah judge di Indonesia. Jadi bisa nggak Kwaseng ceritain what the difference? Apa perbedaannya sih penjurian koisho di Jepang dan koisho di Indonesia? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Kalau untuk standar penilaian juga sama. Sama aja ya. Iya. Untuk kelas-kelas juga sama. Untuk vibe-nya sama aja. Ya biasa lihatnya sama. Itu ya? good point ikannya, good point di mana gitu. Oke. Nggak cari minus kecil-kecil gitu. Oke. Jadi overall beauty. Overall beauty ya. Jadi bukan cari minus ya. Bukan. Terus kalau misalnya ini kok, kalau itu kan teknis penjurian. Kalau kita vibe atau kondisi area showground, itu apa perbedaan showground di Jepang dan di Indonesia? Mungkin cuacanya beda kan. Di sana kalau mau bikin show di outdoor harus musim agak dingin ya. Ya dingin ya. Spring. Masih di winter biasanya. Masih di Januari kan. Januari di dalam. Kabut selalu dingin kalau di luar. Ya. Jadi di indoor. Kalau end of biasa All Japan itu All Japan itu Februari awal. Awal Februari itu masih dingin banget. Jadi harus di indoor juga. Oke. Kalau yang koisho udah bulan Maret, udah mulai tak terlalu dingin. Jadi di outdoor. Outdoor ya. Di outdoor. Ya. Mungkin ini kali ya yang dimaksud. Di Jepang penjurian mungkin lebih tertutup. Nah, ya. Stylenya. Stylenya. Jadi di Indonesia kan terkadang peserta bisa masuk. Kalau di Jepang bisa masuk nggak itu? Nggak boleh dong. HP aja di sini. Nah, ini yang mau gue tanya. Untung ada Mas Toro ketemu. Besok-besok Mas Toro aja jadi host yang nanyain. Jadi itu maksudnya kok. Jadi ya sangat private ya. Jadi ya private ya. Jadi benar-benar cuman juri sama asisten itu yang di dalam. Di showground. Di showground, ya. Jadi semua owner, handler semua itu keluar semua. Iya. Ditutup malah. Iya. Di Indonesia juga ya. Diterapin di Indonesia bagus tuh. Kalau di Indonesia gimana? Rame. Wah, dealer masuk, oh itu ikan gua. Akhirnya apa? Nggak nyaman ya ngejuri begitu ya? Ya tapi udah biasa lah. Awal-awal sih rasa wah kok begitu ya, agak ganggu ya. Ganggu. Jadi, tapi kalau bisa jangan lah. Ya. Jadi kita bisa lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih fokus. Kita bisa. Maksud saya itu gitu kok. Jadi
Di Jepang itu bukan kita jadikan sebagai barometer, tapi memang mereka lah yang lebih duluan memperkenalkan koi. Iya. Bukan kita langsung Jepang banget, bukan. Iya. Jepang itu kan kalau koi show itu rapi ya kok. Ya, jadi kita tempat bersih, terus nggak ada air di lantai, terus handler itu nggak berkeliaran di dalam, owner nggak bisa masuk ke dalam. Nah jadi di Indonesia kan nggak seperti itu kok. Ya beda culture kan. Beda culture. Tapi kan kita harus berubah menjadi lebih baik kok. Ya kalau bisa sih. Ya, jadi dengan semangat ini kita nanti juga sama-sama. Jadi koi show itu harus punya standar. Iya. Jadi dalam hal itu ya mungkin kita nggak usah ngomong organisasi, kita perbaiki dari diri kita aja sendiri gitu kan. Jadi koi show itu harus punya standar. Jadi ke tingkat kebersihan, kenyamanan, ketertiban itu harus ya hobi dealer kita kalau mau ikut show kita harus percaya juri lah. Itulah. Jangan harus dilihat, dicek. Ya. Kita nilai gimana gitu ya. Itu yang trust ya. Penting itu. Jadi satu request nih dari sini kepada teman-teman yang mau jadi panitia, mau menjadi panitia koi show, ini juri-juri senior nih minta melalui saya. Saya minta kalau bisa area penjurian sterilin. Jadi juri-juri ini nggak nyaman, ini udah ngerasain nggak nyaman. Jadi teman-teman panitia mohon ini di note nih kepada teman-teman yang mau bikin acara koi show. Kalau mau bikin koi show harus siap dengan hal itu. Sterilkan area penjurian supaya tidak ada orang yang mengganggu dan hasil penjurian juga bagus. Percaya sama juri itu menjunjung integritasnya mereka sendiri. Gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi ingat tuh. Nah, untuk Mas Toro nih, Mas. Kalau sekarang nih kan, termasuk show-show baru ini kan kita lihat banyak nih, Mas. Menurut Mas Toro, kita sama-sama tahu nih, termasuk tadi Mas Toro juga bilang, kita harus naikin kualitas koi show kan. Nah, menurut cara Mas Toro nih, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menaikkan kualitas show kita di Indonesia ini, Mas? Sebenarnya sih sedang berjalan ya. Sedang berjalan. Apa yang sedang Mas Toro lakuin untuk memperbaiki? Jadi pas selama 2021-2022 itu benar-benar seminggu sekali kan saya muter, semua show hadir. Itu yang saya jalani ketika ada event ini, ada kekurangan apa nih? Ya. Kita akan selalu bahas di event berikutnya. Ya. Kita coba perbaiki di event berikutnya. Walaupun belum bisa maksimal ya. Jadi perbaikannya masih sedikit demi sedikit lah. Yang tadinya benar-benar becek kayak itu udah mulai kering. Udah mulai nggak terlalu becek lah. Teman-teman udah mulai sadar bahwa buang air juga nggak sembarangan. Terkadang si panitia juga menyiapkan vat khusus buat buang air. Iya. Itu sama tim kebersihan diusahain 24 jam tuh non-stop rolling tapi. Jadi bersih ya. Iya. Jadi nggak ada becek-becekan lagi. Jangan yang becek lah terkesan kumuh gitu. Kalau misalnya kita kasih briefing sebelum koi show itu gimana, Mas? Misalnya handler tuh di briefing nggak boleh masuk, tapi tetap aja. Di beberapa event itu kita udah kasih tahu seperti itu. Terus kayak jaga kebersihan, ya, kita coba gitu. Tempel-tempel di vat-vat tempat buang air, terus kasih tahu nggak boleh buang air ke lantai, takut listrik bermasalah kayak gitu kan kita kasih tahu sebenarnya. Cuman di 2023 sendiri ini kan saya pribadi agak vakum untuk nanganin itu. Jadi perkembangannya nggak terlalu mengikuti banyak kalau sekarang. Kalau dulu saya per minggu bisa kita coba perbaiki kayak gitu. Sekarang melalui ini Mas Toro sampein aja Mas kepada teman-teman tuh. Jadi kepada teman-teman panitia penyelenggara event, tolong nanti sosialisasi ke peserta, kebersihannya dijaga, terus pembuangan airnya kasih tahu tempatnya. Terus ketika penjurian lebih ke peserta nggak boleh masuk, kasih tahu dari awal. Itu biar juri nyaman dalam bekerja nanti ya. Ya itu sih, itu yang kita harapkan ya. Itu harapan kita dari kita semua. Koi show mana yang kan Koaseng ini di Indonesia ikut koi show udah dari 2004. Jadi sudah hampir 20 tahun. 12 tahun ya. Sudah lama sekali.
Koisho mana bagi Ko Aseng yang paling bagus yang pernah ada di Indonesia? Mana Koisho? Sebutin aja kok, nggak apa-apa kok. Kita demi perbaikan kok, supaya Koisho lebih bagus. Ya Lingyukai Koisho ya, itu Super Koisho ya. Super Koisho itu 2012 ya Mas ya? Nah itu saya tahunya lupa. Iya, Super Koisho itu Ryunkai itu ya. Iya. Itu yang di Rame Jakarta banget Expo itu ya. Iya. Di ini Senayan itu. Iya. Kan ya? Iya. Senayan. Top breeder, dealer dari Jepang itu bagus sekali. Bagus sekali itu. Kenapa Ko Aseng memilih itu jadi Koisho yang terbagus? Ceritakan apa? Kenapa? Why? Ya VIP judge. VIP judge. Iya, VIP judge. Oke, terus itu dan tempatnya juga bagus. Tempatnya bagus. Bagus, ya. Iya, jadi ada karpet ya. Iya. Wah, itu fat-fatnya juga rapi ya, Ko. Rapi, terus ada juga karyawan dari handler staff. Dari staff breeder dari, ya? dari breeder cek air Iya. apa gitu kan. Iya. Ya cek air. Ya. Itu memang Koisho terbaik ya menurut Ko Aseng. Terbaik ya. Di sekarang mana ada cek air. Ya, kalau dulu ada ya kok. Ya, itu yang utama loh. Air penting sekali ya. Orang bawa ikan buat show. Air kualitas harus bagus. Ada quality control untuk air. Iya, untuk air. Harus ada expertise di situ. Itu yang utama buat saya sih begitu. Jadi memang harus ya semua panitia juga harus siap gitu kan. Kebersihannya terutama tadi itu yang bikin Ko Aseng suka sama Ryunkai itu. Iya. Ada lagi yang bikin wah Ryunkai itu Super Koisho special why? Ada mereka kan ada donate ikan buat auction kan. Ya. Ya. Itu juga dapat harga murah-murah. Gara-gara itu ya. Iya. Oke. Lanjut ke Mas Toro. Mas Toro, Koisho mana Mas yang terbaik menurut Mas Toro? Sama ya. Ryunkai, Berarti Super Koisho. Ryunkai Super Koisho ini the best Koisho yang ada di Indonesia ya. Kenapa Mas kalau menurut Mas Toro? Banyak sekali yang kita mesti ambil dari situ ya. Susunan fatnya kalau di sana itu benar-benar sterilnya itu dijaga. Oke. Jarak fat sama fat itu sekitar 20 cm. Oke, Terus ada pembatas serupa mirip kayak apa ya? Sikatan. Ada sekatannya itu supaya kayak kaca tipis Mika kali ya. Iya, akrilik. Ini akrilik tuh. Jadi air nggak menetes ke sebelahnya. Ikan lain sebelahnya gitu. Iya. Itu bersih banget, rapi. Terus per fat ada lampu masing-masing. Iya. Ikan jadi terang. Penjurian bisa dalam fat, nggak harus didorong pun si lampu ini terang gitu. Terang sudah cukup ya. Sama bersih ya. Jadi bersihnya. Ada lagi Mas yang spesial dari. Nah mungkin yang bedanya masuk sekarang, kalau dulu entry tidak terlalu banyak. Oke. Dengan space yang mungkin tidak terlalu luas, itu fat bisa berjarak. Ya. Kalau sekarang ini udah kayak entry-nya udah kayak kita cooling ikan baru panen gitu. Jadi kalau bisa tempat itu fat full memanfaatkan tempat gitu. Tapi ya kadang-kadang sterilnya yang jadi kurang. Ya, nah yang kita mesti perbaiki sekarang sih yang pasti jarak fatnya coba dipertimbangkan. Yang perbaikinya nanti Mas, ada pesan-pesan. Oh iya. Nah, yang penting yang Mas Toro kan udah tahu nih dari Super Koisho, Ryunkai itu yang the best-nya itu. Ada lagi nggak sih Mas yang menurut Mas Toro berkesan dari Super Koisho Ryunkai itu Mas? Harus rapi. Itu yang paling berkesan. Jadi semua yang datang yang naik panggung harus benar-benar rapi. Jadi benar-benar menghormati event ini loh. Ya, juri dan event. Iya, jadi benar-benar ada nilai sakralnya lah. Gitu. Ya. Harus rapi, pakai sepatu, pakai batik lah, pakai jas lah. Itu yang kita mungkin yang sekarang banyak hilang di situlah. Ya. Oke. Pertanyaan sudah cukup. Mungkin sebelum closing saya akan tanya Ko Aseng. Dari Ko Aseng, apa pesan ke semua pemirsa penonton untuk memperbaiki Koisho di Indonesia? What your idea? Apa yang mau sampaikan? Pengalaman lu banyak sekali nih. Lu dari Jepang sampai ke Indonesia, show-show besar kecil lu jadi juri. Harusnya kan lu bisa kasih kita saran nih. Kasih saran ke kita, ke pemirsa, gimana sih Koisho yang bagus itu? Supaya Koisho di Indonesia bisa lebih bagus.
Ya, biasa tempat itu harus cukup luas ya. Soalnya di kantong plastik banyak ikan. Ya, itu menghemat waktu ya kalau tempatnya luas. Jadi judging juga ada bisa jalan ya, tak sampai penuh kita judge tak bisa. Judge. Terus ya kualitas air lah itu. Kualitas air. Ya? Kualitas air. Karena kan ikan yang masuk ke situ harganya mahal. Ya, kualitas air harus jaga. Harus dijaga. Ya. Terus ya owner bisa datang ambil piara sendiri itu. Itu penting itu gitu ya. Itu jadi pride ya. Pride itu harus kita ini kan. Oke. Iya. Itu dari Kwaseng. Kalau dari Mas Toro gimana Mas? Untuk nih buat teman-teman nih yang ada yang nonton. Mungkin kalau saya pesennya cukup banyak ya. Silakan Mas, kita siapin waktu panjang lebar depan Mas Toro. Jadi untuk panitia sih lebih. Nah, udah dikasih makanan lagi nih Mas. Jadi lama ini Mas Toro nanti terus ya. Sambil dicip ya. Untuk panitia penyelenggara event, kalau pesan saya perbaiki lagi kualitas tempat, terutama tempat yang memadai, yang luas. Terus kualitas air dijaga, harus benar-benar dari sumber yang terpercaya, yang memang biasa dipakai buat event-event koi. Jangan sembarangan ngambil air yang ternyata bukan dari sumber gitu. Sama untuk panitia lagi, lebih menghargai peserta. Istilahnya mungkin memanusiakan manusia. Ya. Itu kadang-kadang peserta udah jauh-jauh bawa ikan, ternyata sampai arena itu kurang dihargai lah, mungkin entah disapa atau mungkin disiapin entah makan kecil, kopi atau apa ya. Itu peserta udah cukup seneng kok. Ya. Nah itu untuk panitia. Kalau untuk peserta, saya sih pesannya tolong lebih menjaga supaya ketika kita bekerja, air dari bak-bak kita itu tidak nyiprat ke sebelah tempat lain yang mungkin entah itu ikan impor atau ikan dari dealer lain yang akhirnya nanti nggak malah bikin berantakan gitu. Enggak sih, yang pasti takutnya nggak steril gitu. Ya. Itu tolong dijaga. Kalau buang air juga tolong pada tempatnya jangan asal dibuang ke lantai. Itu mencerminkan hal yang kurang baik yang akhirnya event itu terkesan kumuh gitu. Itu untuk para teman-teman peserta. Terus ketika waktu penjurian, minta tolong kepada para teman-teman peserta, ketika kita mau ikut event, itu kita kan sudah tahu kurang lebih siapa jurinya. Tolong percayakan sepenuhnya bahwa juri ini akan bekerja dengan baik. Jadi tidak perlu ikut nimbrung, ikut melihat ikan. Kasihan juri-juri yang bertugas itu akhirnya ruangnya kurang luas, yang akhirnya kerja pun nggak konsentrasi. Terkadang mungkin malah akan salah pilih gitu. Itu kepada teman-teman peserta, mudah-mudahan dengan saling menghargai, terus saling menjaga, akhirnya event kita akan semakin baik lagi, terus kualitas ikan pun akan semakin meningkat, mudah-mudahan penjualan pun akan semakin baik lagi. Ya, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih. Oke, demikian talk show kita, banyak ilmu dari dua senior saya ini, dua guru saya ini yang bisa kita ambil dan bisa kita dengarkan langsung apa saran-saran dari mereka dan juga bagaimana cara kita memperbaiki kualitas koi show yang ada di Indonesia. Demikian, satu kata dari saya adalah ikan koi itu ikan yang punya
kasta dan punya pride. Jadi perlakukanlah ikan koi kita sesuai dengan kasta dan gengsinya ikan koi. Kita sama-sama berjuang, ikut Koi Show adalah berlomba-lomba untuk memenangkan gengsi kita dalam hal memelihara koi dan juga memilih ikan-ikan koi. So, kepada teman-teman, semuanya sahabat Solaris Koi, tetap saling support kita semuanya, jangan terpecah belah di dunia Koi Show. Dan mari kita kembalikan marwah dan gengsinya ikan koi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.